Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والله أكبر. الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وأنعم على سيدنا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang Allah muliakan, alhamdulillah wa syukru lillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan as-sihhah wal afiyah, sehat secara jasmani, dan al-afiyah, sehat secara rohani. Kita mampu melangkahkan kaki kita ke tempat yang Allah muliakan. Kaki masih bisa bergerak, bisa melangkah, tangan bisa berayun. Ini sehat secara jasadi, jasmani. Datangnya kita pergunakan nikmat Allah berupa kesehatan menuju tempat-tempat yang diredai, yang disenangi oleh Allah, inilah sehat al-afiyah, sehat rohani. Karena banyak yang sehat secara jasadi, tapi dalam kebaikan dia sulit melakukan kebaikan. Kayaknya berat datang ke masjid, sulit datang ke majelis ta'lim. Tapi kalau jogging pagi hari mau berapa kilo pun dilakonin. Ini orang yang sehat secara jasmani, as-sihhah, tapi tidak al-afiyah. Semoga nikmat sehat wal afiyat yang Allah berikan
mampu menjadi amanah yang kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya dapat kabar salah satu jamaah kita, Bapak Haji Farid, meninggal dunia. Hari apa beliau meninggal? Hari Kamis pekan ini. Biasanya beliau duduk di sini nih, Pak Haji Farid nih. Kalau di Masjid Muhajirin, biasanya di depan. Aminkan semuanya. Allahumma ighfir lahu. Allahumma ighfir lahu. Warhamhu. Wa'afihi wa'fu anhu. Wa akrim nuzulahu. Wa wassi' madkhalahu. Wa gsilhu bil ma'i wal thalji wal barad. Wa naqqihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma in kana huwa muhsinan fazid bi ihsanih. Wa in kana ghaira dhalik fatajawaz anhu. Allahumma a'idhu min azabil qabri wa min azabil nar waj'alil jannata mathwahu ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita doakan beliau dan jamaah-jamaah kita yang sudah terlebih dahulu meninggalkan kita kembali kepada Allah. Semoga Allah terima amal baiknya, amal solehnya, dan Allah tempatkan di tempat yang terbaik. Dan kita semua pasti akan menyusul. Siapapun yang akan kembali kepada Allah saling mendoakan. Semoga Allah terima amal baik kita. Dan beliau Haji Farid adalah orang yang menyebabkan saya kenal dengan masjid ini. Beliau pertama kali silaturahmi ketemu di rumah beliau. Kemudian menawarkan, Ustaz, kapan-kapan bisa silaturahmi. Beliau pernah jadi ketua DKM di sini? Ya? Atau bagian dakwah? Beliau minta kemudian kapan-kapan dah silaturahmi isi kajian di Masjid Raya Cibur Country. Berapa tahun yang lalu. Ya, sebab beliaulah saya dapat menyampaikan ilmu di sini, berbagi tentang ilmu, semoga menjadi amal ibadah beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selawat salam kita sampaikan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya. Selawat salam yang menghantarkan kita insyaallah mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jemaah sekalian Allah muliakan, kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Pagi hari ini saya akan membahas Kitabul Azkar. Babun fadlu dzikri wal hathi alaihi. Keutamaan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala kapan saja, di mana saja. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa hati ini terpaut, terkoneksi, selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang menandakan bahwa kalbu ini hidup. Tanda kalbu kita hidup adalah bila mana hati ini tidak lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang menjelaskan tentang keutamaan dan perintah untuk memperbanyak zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama surat Al-Jumu'ah ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Perbanyaklah kalian mengingat Allah. Zikir baik lewat lisan, kita ucapkan kalimat-kalimat thayyibah, zikir kepada Allah, ataupun zikrul qalbi, hati kita senantiasa berzikir, mengingat Allah. Janji Allah, la'allakum tuflihun, semoga kalian beruntung. Kata la'allakum menunjukkan pasti kalian mendapatkan keberuntungan.
Dikomentari ayat ini oleh para ulama-ulama tafsir, apabila seorang hamba selalu memperbanyak zikrullah baik lewat lisan menyebut nama Allah ataupun lewat kalbu, hatinya selalu terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala, lisannya menyebut dan hatinya tidak lalai mengingat Allah, maka janji Allah adalah al-falah. Allah berikan keberuntungan, kebaikan. Dan bentuk al-falah, falahun fid dunya wal akhirah. Al-falah fid dunya. Allah berikan kebaikan-kebaikan semasa hidupnya di dunia, dan Allah sempurnakan kebaikan itu di akhirat. Jadi dengan zikrullah Allah akan memperbaiki hidup kita. Allah akan menenangkan hati kita. Dan dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengingat kita nanti di akhirat. Jadi kalau kita ingin tidak dilalaikan oleh Allah, tidak dilupakan nanti oleh Allah di akhirat, maka syaratnya yang memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat kedua di dalam surat Al-A'raf ayat 205. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsik tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil guduwi wal asal wa la takum minal ghafilin." Sebutlah nama Allah di dalam jiwamu. Wadhkur rabbaka fi nafsik. Hendaknya kau menyebut nama Allah di dalam kalbumu, di dalam hati. Berarti ada perintah untuk senantiasa menyebut nama Allah walaupun tidak lewat lisan, tapi hati kita selalu terkoneksi dengan Allah. Tadarruan dengan penuh penghayatan. Tadarru itu tidak hanya sekedar kalau kita membaca kalimat thayyibah dalam hati la ilaha illallah, bukan hanya melafazkan atau menyebut nama Allah atau kalimat tersebut tanpa dihayati, tapi hayati, resapi, renungkan maknanya. Itu tadarruan. Pahami maknanya. La ilaha illallah. Apa arti la ilaha illallah? Tidak ada zat yang berhak untuk kami ibadahi, kami sembah, hanya Engkau semata ya Allah. Lewat kita memahami, renungkan, maka akan hadir keikhlasan dalam ibadah. Jauh dari sifat-sifat riya, sum'ah, ingin disanjung dan sebagainya. Makanya perintahnya tadarru' hayati. Wa khifatan, dan penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali Allah yang tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, dia yang berkuasa. Lahul mulku wa lahul hamdu, dia yang berhak untuk dipuji. Yuhyi wa yumit, dia yang menghidupkan, dia yang matikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia Allah kuasa atas segala sesuatu. Nah, ketika membaca ini baik lewat lisan ataupun dalam hati, coba renungkan maknanya. Berapa pesan yang dapat kemudian menghidupkan hati kita lewat kalimat itu. Lahul mulku, dia yang kuasa. Orang yang takut sama makhluk,
takut terhadap sesuatu, hilang rasa takutnya. Karena tidak ada yang punya kuasa kecuali Dia. Lahul mulk, Dia yang berkuasa. Dia yang megang segala sesuatu. Walahul hamd, Dia yang berhak untuk dipuji. Lalu kalau pujian sampai ke kita, kita dikatakan subhanallah, engkau orang baik, dan seterusnya. Ternyata pujian itu adalah datangnya dari Allah. Yuhyi wa yumit, Dia yang menghidupkan hari ini. Aku masih diberikan umur oleh Allah. Karena kebaikan Allah, Dia yang menghidupkan. Jantung kita masih berdetak. Kaki bisa melangkah, mata masih bisa melihat, lisan masih bisa bicara, telinga masih bisa mendengar. Karena Allah yang menghidupkan semua itu. Allah belum mematikan saraf-saraf kita. Dia yang menghidupkan. Jantung kita masih sehat. Dia yang membuat dia sehat. Yuhyi wa yumit, Dia yang mematikan. Kalau satu saja yang dari saraf kita ini kemudian ya organ tubuh kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa melakukan sesuai dengan fungsinya, berkurang nikmat Allah. Dia yang mematikan, Dia yang menghidupkan. Sehingga kita menyadari bahwa ya, kita tidak punya upaya, tidak punya kekuatan. Apa yang kita miliki tidak ada. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dia kuasa atas segala sesuatu. Nah, wa khifatan, dengan penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat-ayat yang menjelaskan tentang perintah dan keutamaan berzikir. Hadis yang dicantumkan oleh Imam Nawawi rahmatullah alaihi dalam bab ini, an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadihi wa qala. Ada sahabat Mu'adz, beliau cerita, jadi beliau pelaku sejarah, langsung terjadi pada beliau. Kata Mu'adz, Nabi memegang aku, biyadihi, dengan tangannya, Nabi memegangku. Dalam riwayat yang lain, Nabi memegang paha beliau, dipegang. Wahai Mu'adz, Nabi memegang Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu wa qala, dan mengatakan, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, wallahi inni uhibbuka. Wahai Mu'adz, aku mencintaimu karena Allah. Faqala, kemudian Nabi berkata, usika ya Mu'adz, aku berwasiat kepadamu. Ini menunjukkan ada sesuatu hal yang penting yang ingin disampaikan oleh Nabi kepada sahabat Mu'adz. Dengan menunjukkan kedekatan dulu. Dipeganglah Mu'adz oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang sahabat Mu'adz sahabat yang sangat dekat dengan Nabi. Beliau sahabat yang diutus sendirian ke Yaman oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk dakwah. Kata Nabi, usika ya Mu'adz, aku berpesan kepadamu. Jadi pesan Nabi ini bukan hanya untuk Mu'adz semata, tapi umum untuk umat Nabi Muhammad. Seolah-olah Nabi berkata kepada kita langsung, usika, aku berpesan kepadamu. Bukan hanya kepada Mu'adz, tapi kepadamu, kepada Nisab. Semua kita, pribadi-pribadi kita, diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah Nabi berwasiat melainkan
perkara ini perkara yang sangat penting. Ya, membawa keselamatan fid dunya wal akhirah. La tad'anna fi duburi kulli salatin taqul. Jangan engkau tinggalkan di setiap selesai engkau salat. Taqulu, engkau berdoa meminta kepada Allah, Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, bantulah hambamu ini untuk senantiasa mengingatmu, untuk terus memperbanyak zikir mengingatmu ya Allah. Wa syukrika, dan bantu hambamu ini ya Allah agar menjadi hamba yang pandai bersyukur. Wa husni ibadatika, dan bantulah hambamu ini ya Allah agar menjadi hamba yang terbaik di hadapanmu. Jadi di dalam doa ini ada 3 permohonan kepada Allah yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hafalkan doa ini karena wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan baca setiap selesai salat. Kalau wasiat dari orang tua itu harus kita jaga selama tidak bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya. Terlebih lagi wasiat dari Nabi. Wasiat manusia belum tentu menghantarkan pada keselamatan. Karena wasiatnya mungkin dibangun karena rasa cinta dan kasih sayang yang belum tentu menghantarkan kita mendapatkan redha Allah. Tapi kalau wasiat dari Nabi sudah dipastikan mendatangkan kebaikan, maka wasiat Nabi ya hafalkan doa ini. Jangan kau tinggalkan doa ini setiap selesai salat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Hafalkan, Pak. Kalau kita hafal doa ini dan ingat sababnya datang hadis ini, bahwa ini adalah pesan dan wasiat Nabi, selalu ingat itu. Coba sama-sama kita baca. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kapan dibaca, Pak? Setiap selesai salat. Baik, setiap selesai salat ada 2 pendapat. Saya ulangi, setiap selesai salat ada 2 pendapat. Fi kulli duburi salatika, setiap selesai salat ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama adalah sebelum kita salam. Ya, sebelum salam, sebelum assalamualaikum itu baca doa ini. Pendapat yang kedua adalah fi duburi salatika, ya setiap selesai salat. Selesai salat membaca wirid, jangan lupa cantumkan juga, baca juga doa ini. Ya, kalau kita buka dalam kitab Bulughul Maram, kemudian ada bab tentang sifat salat Nabi, itu disyarah dalam kitab Subulus Salam oleh Al-Imam As-San'ani. Nanti dapat kita temukan itu bab tentang sifat salat Nabi, mulai dari beliau takbir sampai beliau selesai. Selesai itu bukannya selesai salam,
tapi wirid-wiridnya. Apa yang beliau baca selesai assalamualaikum, beliau istighfar, kemudian doa-doa Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya, termasuk yang beliau baca itu, wasiat beliau adalah doa ini. Maka kalau kita menggunakan pendapat yang pertama, baca sebelum salam. Boleh. Kedua, pendapat yang kedua adalah ya kapan saja, tapi selesai sholat. Apakah di awal, apakah di pertengahan doa kita, ataupun di akhir doa. Sebelum kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, baca doa ini. Karena biasanya closing doa kita kan Rabbana, betul enggak? Nah, sebelum Rabbana baca Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ada 3 permohonan kita di situ. Ya Allah, bantu hamba-Mu ini ya Allah agar senantiasa selalu mengingat-Mu. Ya, zikrullah, mengingat Allah. Janji Allah tadi di dalam surat Al-Jumu'ah apa? La'allakum tuflihun, untuk mendapatkan keberuntungan. Kemudian di dalam doa ini kita minta agar menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah dan menjadi hamba terbaik. Ya. Ini kalau kita bahas maknanya, jadi hamba yang selalu mengingat Allah dan pandai bersyukur dan menjadi hamba terbaik. Tapi pada intinya adalah hafalkan doa ini. Nah, kalau udah tahu maknanya, ud'u rabbakum tadarruan. Berdoa dengan doa ini dengan penuh tadarru. Tadarru itu hayati. Pahami maknanya. Oh, berarti makna dari Allahumma inni, saya minta kepada Allah agar Engkau jadikan ya hamba ini ya Allah ala zikrika, agar selalu mengingat-Mu. Hati ini siapa yang megang, Pak? Allah. Hati seorang hamba baina asabi'i rabbih, di antara jari jemari Rabbnya. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah yang menentukan. Allah yang mengatur hati hamba-hambanya. Makanya kemudian kita minta kepada zat yang memegang hati ini. Ya Allah, karena Engkau yang memegang hati hamba ini, jangan Kau buat hati ini lalai mengingat-Mu ya Allah. Karena ada orang yang dilalaikan oleh Allah. Ya. Sehingga lupa mengingat Allah, lupa ibadah, lupa dia sudah berumur sekian umurnya. Sebentar lagi dia akan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lupa. Ulang tahun. Dia tahu umurnya sekian. Oh, opa, eyang, bapak, ibu, usia sudah 60-an, 70-an. Dia tahu umurnya. Tapi lupa dia. Dilupakan oleh Allah. Dia lupa untuk melakukan kebaikan, mempersiapkan ibadah untuk kembali kepada Allah. Makanya kemudian yang kita minta ya Allah agar Engkau selalu ya membimbing hati ini ya Allah untuk mengingat-Mu. Karena ada orang-orang yang dilupakan oleh Allah sehingga mereka lupa akan dirinya sendiri. Ya. Wala takunu kalladzi nanasallaha fa ansahum. Ya kan? Di dalam surat apa itu? At-taghabun. Janganlah kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah, maka Allah lupakan mereka. Ya. Maka kita minta kepada Allah, karena Dia yang memegang hati kita, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing hati ini untuk mengingat Allah. Jadi poin yang saya tekankan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Muadz ini bukan maknanya, tapi hafalkan doanya. Ya. Kalau sampai hari ini belum hafal doanya, berarti kita belum menjaga wasiat Nabi. Ya, nanti bisa googling mungkin.
Ya, untuk hafalkan doa ini. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Agar kita menjaga wasiat Nabi. Kemudian hadis yang kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, idza tashahhada ahadukum falyasta'iz billah min arba'. Apabila kalian bertasyahud, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Ya. Apabila tasyahud salat, maka mintalah 4 perkara ini kepada Allah. Ya, tasyahud kapan? Disebutkan dalam penjelasannya adalah saat tasyahud akhir. Ya, tasyahud akhir sebelum salam. Ya, baca doa ini. Nah, sedangkan tadi Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika juga pendapat yang kedua adalah sebelum salam. Maka pilih mana yang kita dahulukan. Apakah Allahumma inni ala dzikrika atau doa ini? Apa kata Nabi? Baca doa ini ketika tasyahud akhir. Ya, sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari siksaan api neraka jahannam. Ya, jahannam. Salah satu nama pintu neraka itu adalah neraka jahannam. Kenapa kita minta perlindungan dari neraka ini? Nah, muncul pertanyaan. Kan banyak nama neraka. Ada Saqar. Ma salakakum fi Saqar? Qalu lam naku minal musallin. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Jawabannya, karena kami dulu tidak salat, kata penduduk neraka. Salah satu nama neraka itu neraka Saqar. Ya. Kemudian Jahannam. Kemudian ada Sa'ir, neraka Sa'ir. Ya. Kemudian ada neraka Hutamah, apinya bergejolak-gejolak. Banyak disebutkan dalam kitab At-Tadhkirah lil Imam Al-Qurtubi, bahkan ada puluhan nama disebut. Namun yang disebutkan oleh para ulama, nama neraka, pintu neraka yang paling utama itu ada 8. Di antaranya adalah Jahannam. Kenapa di dalam doa ini Nabi perintahkan kita untuk minta perlindungan kepada Allah jangan sampai masuk ke dalam neraka Jahannam? Kenapa enggak neraka Saqar, ya, Hutamah atau Jahim? Karena neraka Jahannam Allah persiapkan untuk ahli tauhid. Untuk ahli tauhid. Ini neraka Jahannam yang akan dimasuki oleh orang beriman. Makanya dalam surat itu minta berlindung. Yo, kok neraka Jahannam untuk orang yang beriman? Iya. Ahlu tauhid yang berbuat maksiat. Nerakanya namanya neraka Jahannam. Enggak sama neraka ahlu tauhid dengan orang kafir, beda nanti. Ya. Jahim, Jahannam adalah neraka untuk li ahlil kabair. Ada umat Nabi. Dia salat. Dia puasa. Dia lakukan kebaikan, tapi mohon maaf, dia lakukan dosa besar. Dan belum bertobat dari dosa besar itu, dia meninggal dunia, tapi masih salat, Pak. Karena dia ahlu tauhid, mengesahkan Allah. Maka di mana nerakanya? Di neraka Jahannam. Tapi kalau dia bertobat, minta ampun kepada Allah, Allah bebaskan. Makanya ada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bertauhid, dia mengesahkan Allah, tapi melakukan dosa-dosa besar, akan keluar dari neraka Jahannam.
Dan ini doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita baca ketika tasyahud akhir dalam salat. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masiihid dajjal. Ya Allah, banyak ini yang doa-doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam hadis ini mana yang lebih utama dibaca, apakah doa ini atau doa tadi yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Disebutkan oleh para ulama yang lebih utama adalah apa yang tadi disebutkan oleh Nabi dengan kalimat usika, aku wasiatkan kepadamu. Tapi bisa dikompromikan, baca dua-duanya agar kita mendapatkan dua kebaikan ini. Bagaimana cara mengkompromikannya? Berarti baca doa ini di dalam tasyahud kita sebelum salam. Nanti baca doa Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik setelah kita salam ketika doa. Ada cara mengkompromikan sehingga dua-duanya bisa kita baca. Atau digabungkan. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahyaya wal mamat wa min fitnati masiihid dajjal. Baik. Dalam doa ini apa yang kita minta kepada Allah? Perlindungan pertama. Jangan sampai Allah campakkan kita ke dalam neraka Jahannam, karena ini nerakanya ahlu tauhid, pelaku dosa besar. Wa min azabil qabri, yang kedua minta perlindungan kepada Allah dari azab kubur, agar Allah selamatkan. Karena ini penentuan. Orang yang selamat dari azab kubur menandakan dia akan selamat pada fase berikutnya sampai melewati sirat masuk ke dalam surga. Ya. Kalau selamat dari azab kubur. Tapi kalau pada fase pertama ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal dunia, kemudian pindah ke alam barzah. Di alam barzah kemudian kesulitan, mendapatkan azab, menunjukkan bahwa fase-fase berikutnya nanti di padang mahsyar. Kemudian di padang mahsyar menunggu selama 50.000 tahun. Harus menunggu giliran satu persatu. Kemudian dibawa mana amal-amal, dihisab. Ya, dihisab dulu, dihitung. Oh, ini amal-amalnya. Sudah dikasih amal-amalnya, sudah dihitung. Sekarang nunggu lagi di mizan. Sekarang tinggal timbang. Mana amal-amal yang tadi sudah dihitung? Ya kita udah tahu lah, udah dihitung. Ya Allah, amal dikit. Gimana nanti timbangannya? Belum nunggu timbangan, berapa lama ditimbang. Setelah ditimbang, melakukan perjalanan. Ada orang yang mendapatkan haud, akan melewati sirat itu. Dapat telaganya Nabi, dia tidak bisa minum di telaga Nabi SAW. Melewati sirat, belum apa-apa, sudah terjatuh. Karena timbangan amalnya sedikit. Nah, kalau selama di alam barzah, min azabil qabri, insyaallah pada fase-fase berikutnya diberikan keselamatan oleh Allah. Makanya minta perlindungan dari azab kubur. Dan tidaklah seseorang dapat terbebas dari azab kubur, melainkan dia harus melakukan perkara-perkara yang menyebabkan dia terbebas. Ya. Jika seseorang dimasukkan ke liang lahat, keluarganya pergi pulang ke rumahnya, datang malaikat yang bertanya, "Man rabbuka?" Siapa yang kau ibadahi? "Wa man nabiyuka?" Siapa nabimu? "Wa ma kitabuka?" Apa yang kau baca selama ini? "Wa man ikhwanuk?" Siapa saudaramu? Ya, kalau kita enggak kenal Allah, bagaimana menjawabnya? Kalau kita enggak pernah dekat dengan Al-Quran, bagaimana kemudian mengatakan Al-Quran yang aku baca? Kalau enggak pernah akur sesama kaum muslimin, lalu bagaimana mengatakan kaum muslimin adalah saudaraku? Bohong, kata malaikat.
Mana saudaramu? Bersaudara itu kan saling berbuat baik, harus dekat, namanya saudara. Nggak boleh saling menyakiti. Oh, kamu sama tetangga aja ribut dulu katanya. Nggak pernah baik sama orang. Bawaannya bertengkar melulu. Gimana mengaku saudara? Waman ikhwanuk, sama saudaramu. Wama kiblatuk, di mana apa kiblatmu? Ditanya kita. Kita katakan Ka'bah kiblatku. Pernah nggak ke sana? Nggak pernah. Padahal Allah berikan kemampuan secara logistik, harta untuk ke sana, sehat. Tapi tidak tertarik hatinya menuju Baitullah, baik haji ataupun umrah. Bagaimana mengaku nanti Ka'bah adalah kiblat? Ya kan? Nah, kalau orang selama di alam barzahnya, di fase ini insya Allah dia akan selamat pada fase-fase berikutnya. Wa min azabil qabri wa min fitnatil mahyaya wal mamat, minta perlindungan kepada Allah agar terhindar dari fitnah kehidupan. Nah, ini yang luas Pak maknanya, fitnah hidup. Fitnah hidup ini banyak, datang dari pekerjaan, dari keluarga, dari ini dan itu. Sehingga dijelaskan oleh para ulama, ya, fitnatil mahyaya, ya, fitnah yang dari kebaikan. Kebaikan yang kita tidak syukuri. Dan fitnah kehidupan dari ujian Allah yang kita tidak sabar. Fitnah hidupnya dua kan? Fitnah nikmat Allah yang mestinya kita syukuri, kita tidak syukuri. Syukur bukannya alhamdulillah. Syukur itu dapat kebaikan, gunakan kebaikan untuk taat kepada Allah. Atau fitnah ujian musibah yang kita tidak sabar. Maka ya Allah, hindari hamba ini dari fitnah kehidupan. Ya. Ini kalau kita jangan satu-satu Pak, apa fitnah dalam hidup ini? Banyak. Ya. Fitnah kehidupan. Wal mamat, dan fitnah kematian. Apa fitnah kematian? Disebutkan dalam syarah kitab ini, fitnah al-mamat adalah semenjak seseorang dihadapkan sakratul maut. Ya. Sakaratul maut. Sakarat al-maut. Sakarat itu sebagian ulama menjelaskan begini. Sakarat itu penantian. Bukan ketika matinya. Jadi beratnya sakaratul maut itu kan fitnah kematian. Bukan saat matinya. Sakarat itu adalah waktu saat kita menunggu detik ajal kematian. Itu disebut dengan sakarat. Sakaratnya Nabi SAW, sakaratul mautnya Nabi itu ketika malaikat Jibril datang mengetuk pintu. Dia ucap salam. Assalamualaikum. Putri beliau bertanya, siapa di pintu? Kata Nabi, bukakan. Dia adalah malaikat maut. Karena sebentar lagi Nabi akan meninggal dunia. Jadi yang dimaksud dengan sakarat, penjelasan sebagian ulama adalah detik-detik kita akan meninggal. Kalau pas meninggalnya itu ya maut. Tapi sakaratnya itu adalah ini menjelang akan mati, itu yang berat. Gimana ini malah? Yang berat. Karena Nabi menyebutkan dalam hadis yang lain bahwa orang beriman itu ketika ajalnya tiba, ruhnya keluar dari jasad, saat kematian itu seperti rambut yang ditarik di tepung. Tahu tepung, Mbak? Tepung, kemudian di situ ada rambut Bapak tarik. Kira-kira sulit atau tidak? Gampang itu rambut ditarik. Atau seperti air yang keluar dari apa? Teko. Bapak sekarang mau ngopi, ambil teko. Keluar, mudah keluarnya. Sehingga orang beriman ketika ruhnya keluar tidak merasakan sakit sedikit pun. Karena keimanannya kepada Allah. Nah, ini penjelasan sebagian ulama. Sehingga yang
sakitnya sakaratul maut itu adalah ketakutan, kekhawatiran menjelang akan kematian itu. Coba bayangkan dalam hidup ini, kita sebelum mendapatkan, mengalami sesuatu kan menjelang akan terjadi itu, kita udah khawatir, takut. Betul nggak? Betul. Belum terjadi udah takut. Gimana nih? Ya. Ada orang yang akan diinterogasi. Sebelum diinterogasi udah ketakutan. Ya kan? Sebelum terjadi sesuatu dia udah hatinya dipenuhi oleh rasa khawatir, takut. Itulah sakarat. Ada yang sakaratnya 1 hari. Ada sakaratnya berbulan-bulan. Ya. Ada yang beberapa detik dia sakaratul maut. Ya. Datang malaikat, kemudian dengan mudah dia mencabut nyawanya. Ya. Karena malaikat datang. Ada yang orang-orang beriman datang, malaikat kemudian sampaikan kabar gembira, langsung dicabut nyawanya dengan mudah. Adapun malaikat maut mendatangi orang-orang yang ingkar, ya, dengan wajah yang menyeramkan datang. Apakah kemudian langsung dicabut nyawanya? Tidak. Ya. Wahai kamu ruh yang jahat, belum dipegang ruhnya. Kamu ruh yang jahat, siap-siap. Kamu keluar dari jasad ini dengan paksa. Tapi belum ditarik oleh malaikat. Belum terjadi itu kematian. Belum keluar, malaikat sudah mengancam. Berapa lama? Ketakutan. Ustaz pernah ngalami. Kita dapat beritanya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan oleh para ulama. Enggak ada di antara kita yang pernah ngalami kan? Nah, ini makanya dalam doa ini minta kepada Allah, ya, dari fitnah al-mamat, kematian. Fitnah kematian itu adalah mulai dari seseorang sakaratul maut. Dan bagaimana ruhnya keluar, karena fitnah kematian itu adalah di alam barzakh. Ya. Wa min syarri fitnati al-masihid dajjal. Dan minta perlindungan kepada Allah dari buruknya fitnah dajjal. Buruknya fitnah dajjal. Dajjal belum datang, Pak. Ya. Dajjal itu bayangkan. Nanti Dajjal kalau ada orang mati dia langsung hidupkan. Tak hidup dia, aku ini Tuhan katanya. Dia datang ke tempat-tempat yang terjadi kemarau panjang. Manusia sudah butuh terhadap air. Semua binatang banyak yang mati. Datang tuh Dajjal. Tiba-tiba dia pegang sesuatu jadi hidup. Dia injak sesuatu jadi subur. Bayangkan. Kira-kira kondisi seperti itu iman kita goyah atau tidak, Pak? Jangankan Dajjal aslinya. Baru junior-juniornya aja udah banyak yang goyah iman kita, akidah kita. Betul enggak? Dajjal tuh gini nanti. Nama bapakmu siapa? Disebut nama bapaknya. Di mana kuburannya? Dia tunjukkan kuburannya. Nih, saya Tuhan. Tunjukkan kuburannya. Saya akan bangkitkan bapakmu. Itu fitnah Dajjal nanti dia. Dia hidupkan bapaknya itu. Izin Allah Subhanahu wa taala untuk jadi fitnah. Makanya subhanallah diriwayatkan sebuah hadis, para nabi sebelum Nabi Muhammad itu minta perlindungan terhadap apa? Dari fitnah Dajjal. Padahal enggak terjadi fitnah Dajjal pada mereka. Dajjal itu akan turun di akhir zaman umat Nabi Muhammad SAW. Enggak ada di umat-umat terdahulu. Tapi nabi-nabi terdahulu, di sebelah riwayat mereka minta perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal. Menunjukkan apa? Beratnya, ya, pengaruh Dajjal ini luar biasa. Ya, minta perlindungan, jangan ketemu deh. Ya. Kalau anak cucu kita enggak tahu generasi berapa nanti yang ketemu, minta kepada Allah agar Allah selamatkan mereka dari fitnah Dajjal dan mereka paham doa ini. Ya. Yang mampu selamat dari fitnah Dajjal, mereka-mereka yang selalu dekat dengan Allah. Ya. Bukan orang yang kuat fisiknya, yang kuat imannya.
Bayangkan bagaimana dahsyatnya fitnah Dajjal. Ini doa yang diajarkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hafalkan. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnati mahyaya wal mamat wa min fitnati syarri masihid dajjal. Ada berapa, Pak? Ada 4. Azab kubur, ya. Azab jahannam, azab kubur, fitnah kehidupan dan kematian, dan fitnah Dajjal. 4. Ya. Ustaz, kita kan mungkin nggak ketemu sama Dajjal. Kan Dajjalnya masih lama, Mahdi aja belum datang. Ya. Ya. Jangankan fitnah Dajjal nanti yang aslinya. Biar Allah jaga kita dari keburukan junior-juniornya. Ya, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini baru ada orang yang tiba-tiba dengan gerakan-gerakan tertentu gampang sekali ya mengelabui manusia, kita udah percaya. Ya, apalagi Dajjal yang datang. Dia pegang makhluk yang udah mati hidup lagi. Ya. Kita katakan dia Tuhan. Kita buat sesajen untuk Dajjal. Na'udzubillah. Saya jemaah sekalian Allah muliakan, karena waktunya sudah cukup. Jadi pesannya doa ini sama-sama kita hafalkan. Semoga Allah jadikan kita hamba yang selalu dekat dengan Allah dengan memperbanyak zikrullah. Yang kedua, terhindar dari fitnah-fitnah yang tercantum di dalam doa ini. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, kiranya ada yang ingin disampaikan, ingin ditanya, silakan. Waktu isyraq terbit 39. Ya. Jadi sudah masuk waktu untuk sholat. Silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Zikir. Ya. Ya. Nah. Maknanya? Iya, iya. 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 Baik. Hmm. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bentuk zikir yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu banyak bentuknya. Dari teks-teks yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat. Di antaranya tadi, kalau afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kata afdalul zikri fa'lam annahu itu teksnya tidak datang dari Nabi. Ya. Itu pernyataan, dan pernyataan itu benar, tidak salah. Afdalul zikri, zikir yang kita ucapkan yang paling afdal, yang paling baik adalah fa'lam, ketahuilah. Yang paling baik itu annahu, yaitu la ilaha illallah. Betul enggak kalimat ini? Betul. Bahwa zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Tapi setiap yang afdal itu tidak menjadi afdal di waktu-waktu tertentu. Contoh, apa zikir yang paling utama? Tilawatul Quran, membaca Al-Quran, itu zikir yang paling utama.
disebutkan di dalam kitab ini. Maka mana lebih utama, kita membaca zikir atau mendengarkan azan ketika azan dikumandangkan? Pertanyaannya, mana lebih afdal, Pak? Menjawab azan dan mendengar azan itu lebih afdal. Walaupun paling afdal zikir itu adalah membaca Quran. Karena setiap ibadah itu sesuai dengan peletakannya. Sama dengan afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, itu betul. Fa'lam, ketahuilah, zikir yang paling afdal itu la ilaha illallah. Tapi kapan itu? Ya kapan saja. Kita duduk di mana, di rumah atau dimanapun, kemudian kita bertahlil la ilaha illallah, itulah afdal zikir, karena ada muatan tauhid di situ. Tidak ada zat yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Jadi ini bentuk zikir yang paling afdal kapanpun kita baca. Tapi walaupun dia paling afdal, tidak menjadi afdal kalau kita baca ketika orang sedang azan. Kita ganti. Mestinya kalau kedengar muazin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, maka ikuti dia. Maka jangan ganti. Mestinya jawab asyhadu an la ilaha illallah, diganti dengan la ilaha illallah. Tidak, karena tidak sesuai dengan sunnahnya. Maka tidak menjadi afdal. Ya. Jadi afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah itu bentuk pernyataan bahwa zikir yang paling afdal itu adalah la ilaha illallah, betul. Ya. Lalu apakah kita membaca la ilaha illallah ini lebih utama atau zikir yang ini? Ya. Maka urutannya yang harus kita lihat. Nabi SAW ketika assalamualaikum dalam salat, apakah langsung membaca zikir yang paling afdal? Pertanyaannya, ketika Nabi salam dalam salat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, apakah Nabi langsung membaca zikir yang paling afdal? Tidak. Dia membaca istighfar. Baru itu di istighfar. Dalam sifat salat Nabi, baru Nabi membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fa hayna rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darasalam tabaraka rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Dalam sebuah riwayat baru kemudian kalau Nabi beliau jadi imam, baru beliau nengok ke belakang. Jadi pahami ya, kalau ikuti sunnah, imam itu menengok ke belakang ke jamaah setelah mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fa hayna rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darasalam tabaraka rabbana wa ta'ala ya dzal jalali ikram. Nengok ke belakang ke makmum. Gitu. Itu kalau ikutin sunnah. Ya, Nabi istighfar dan baca Allahumma antas salam. Nabi nengok ke jamaah. Ya kan, ada kondisi imam kemudian menghadap ke jamaah. Kenapa Nabi lakukan itu? Ini penjelasan lebih luas lagi. Kenapa Nabi lakukan itu? Apakah tetap menjadi sunnah sampai hari ini? Ada mengatakan tetap itu menjadi sunnah. Karena menunjukkan bahwa Nabi sudah selesai menjadi imam. Salat berjamaah sudah selesai. Sehingga khawatir nanti ada tiba-tiba jamaah yang terburu-buru, ya. Karena semua makmum masih menghadap kiblat, imamnya masih menghadap kiblat, sudah selesai salat. Dia langsung Allahu Akbar, langsung tasyahud. Ikut. Khawatir begitu, makanya imam menghadap ke makmum, menunjukkan nanti kalau ada jamaah yang datang, oh salat sudah selesai. Langsung buru-buru tasyahud gitu. Nah. Jadi urutannya begitu, Pak. Baru nanti fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya. Walaupun itu paling afdal, tapi tidak dibaca di awal zikir gitu. Maka sesuai dengan urutannya, ya. Kemudian pertanyaan tadi yang kedua, hadis yang minta perlindungan dari fitnah neraka jahanam, azab kubur, fitnah kehidupan dan kematian, dan fitnah buruknya Dajjal. Riwayat dari siapa? Dari Abu Hurairah dan mata rantainya sampai Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang pertama tadi Muaz, yang kedua dari sahabat Abu
Abu Hurairah dan periwayatannya sampai ke Imam Muslim, ya, Imam Muslim. Gitu, Pak. Doa banyak. Termasuk doa yang Bapak sebutkan tadi itu, baca aja doa apa saja. Ya, boleh baca doa apa saja. Ya, setelah kita membaca tadi, membaca doa yang paling utama diajarkan Nabi, setelah itu silahkan. Karena masalah Bapak dengan masalah saya beda. Ujian orang lain dan orang lain beda. Maka setelah doa yang tadi, silahkan minta sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang sedang minta kepada Allah hajatnya untuk anaknya, berarti dia banyak minta untuk anaknya. Yang satunya hajatnya banyak untuk kesehatannya, minta untuk kesehatan, gitu. Silahkan memperbanyak doa. Ada dalam kitab Tazkiyatun Nufus, itu doa-doa yang kita baca sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Bahkan disebutkan dalam kitab itu minta dengan bahasa sendiri. Setelah baca tadi istighfar, kemudian Allahumma inna la dzikrika wa syukrika, baca doa-doa tersebut, sekarang minta sesuai dengan bahasa sendiri. Ya Allah, selagi ada masalah begini, ya Allah, tolong selesaikan. Justru pakai bahasa sendiri sehingga kita paham apa yang kita minta kepada Allah. Gitu ya. Barakallah. Baik. Assalamualaikum. Ya. Ya. Iya. Baik. Waalaikumsalam. Apakah ketika kita lupa dengan Allah, apa kita berdosa? Fitrah manusia. Kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak keutamaannya. Kenapa kita selalu diminta untuk mengingat Allah? Agar terhindar dari maksiat. Karena orang yang mengingat Allah menyadari bahwa ada zat yang memonitor dia, ada yang memantau dia, sehingga oh ya, Allah. Nah, kalau kita kemudian saat tertentu kita lupa dengan Allah, kalau tidak berbuat maksiat, ya tidak dihitung dosa, tapi kita lalai mengingat Allah. Perintahnya adalah selalu. Ini kan perintah. Nah, kualitas hamba-hamba Allah kan berbeda-beda dalam mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kasih contoh. Tidak usah jauh-jauh. Jangan Nabi, itu udah nggak akan pernah lepas dari mengingat Allah. Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Imam Syafi'i, beliau datang ke Baghdad. Kemudian bertemu dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, murid daripada Imam Abu Hanifah yang ada di Baghdad. Kemudian beliau ini tidak punya buku, kitab yang dikarang oleh Imam Abu Hanifah. Ada pada Imam Hasan Asy-Syaibani. Kemudian dipinjamkan oleh beliau. Ya, dipinjamkan oleh Imam Hasan. Dibaca oleh Imam Syafi'i. Dibaca sebentar, dibaca, subhanallah. Itu dia lepas. Kemudian beliau tidur. Beliau tidur Imam Syafi'i. Sampai subuhnya itu, menjelang subuh, dia bangun langsung sholat. Ternyata karena beliau ini seorang imam terkenal kealimannya, dipantau oleh anaknya Muhammad Hasan Asy-Syaibani. Orang ini kok enggak wudu? Kok enggak wudu? Ditanya, kenapa kok enggak wudu langsung sholat? Ternyata setelah baca kitabnya Imam Abu Hanifah itu, semalaman itu beliau itu sedang menganalisa kitab itu. Dan ini bentuk zikrullah. Ya, zikir itu bukan hanya ingat-ingat Allah. Ketika kita murojaah hafalan, kemudian kita ingin mendapatkan hikmah dari sesuatu, kita menganalisa ya sesuatu agar dapat hikmahnya, apa kebaikan-kebaikan yang tercantum di situ. Itu dah zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Imam Syafi'i lakukan itu sampai subuh. Bayangkan. Itu termasuk apa? Zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bahkan ketika seseorang mentadaburi ayat-ayat kauniyah itu, sekarang umpamanya ada orang yang meneliti sesuatu, Pak. Meneliti sesuatu, kemudian dia temukan, kok keajaiban-keajaiban itu muncul di situ. Aneh, keanehan. Yang menurut logika manusia, ya Allah, siapa yang menciptakan begini rumitnya makhluk ini? Itu udah zikrullah tuh, Pak. Ingat Allah, maha kuasanya Allah dengan makhluk ini. Itu udah zikrullah. Bukan hanya kita menyebut la ilaha illallah. Itu bagiannya. Nah, termasuk ada orang yang tadi seperti Imam Syafi'i, dia baca kitabnya Imam Abu Hanifah, kemudian sampai subuh dia coba ya memahami, mengambil istinbat hukum dari kitab Imam Abu Hanifah, itu termasuk zikrullah. Ya, menghantarkan kepada kebaikan itu ya zikrullah. Jadi orang yang lalai mengingat Allah, apakah dia berdosa? Ya fitrahnya kita manusia, Pak. Kalau kita lupa dengan Allah tapi tidak berbuat maksiat, apa terhitung dosa? Tidak terhitung dosa, tapi kita lalai mengingat Allah. Tujuan daripada kita tidak lalai mengingat Allah adalah agar tidak terjatuh ke dalam maksiat. Baik, barakallah. Cukup? Baik, kita cukupkan. Semoga kajian kita pagi hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ini kita amalkan. Ya, jangan lupa doa yang pagi hari ini kita pelajari, kita amalkan. Ya, mungkin tidak setiap selesai sholat, tapi ketika ingat langsung baca doanya. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahyaya wal mamati wa min syarri fitnati masihid dajjal. Dihafalkan insyaallah taala. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.